Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini, Wahdi bersama saya semuanya masih bisa bertatap muka dalam kondisi sehat walafiat. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bersama-sama mempunyai waktu luang untuk melakukan proses diskusi bersama tentang keyakinan kelas. Sudah tahu apa yang kalian yakini di kelas ini, hal-hal baik yang mungkin harusnya kalian pahami, apa yang harusnya kalian adakan di kelas ini. Kira-kira nanti kalian bisa menuliskan apa yang menjadi kebutuhan kalian di kelas, di mana sesuai dengan pendapat kalian. Mari kita bersama-sama membuat sebuah keyakinan kelas yang akan kita jadikan sebuah peraturan kelas, di mana itu adalah bagian dari apa yang sudah hal positif yang kalian yakini. Untuk itu, boleh melihat keyakinan kelas atau yang pernah kalian tuliskan dulu. Di sini ada beberapa yang sudah pernah kalian buat. Dari kalimat-kalimat ini, apakah sudah termasuk kalimat-kalimat yang positif? Di mana kalimat positif itu tidak ada kata-kata yang sifatnya larangan atau ada kata tidak. Coba dicermati. Ada kalimat yang larangan di sini? Kalimat yang larangan itu sebaiknya kita ubah menjadi kalimat yang bersifat positif. Nah, kalau yang sudah baik, apakah bisa dilanjutkan? Baik, kalimat-kalimat yang sudah baik bisa kita pertahankan, di mana masing-masing nanti kita gunakan lagi. Nah, mana kalimat yang tidak sesuai, yang belum menunjukkan kalimat positif? Apa itu? Tidak mencoret dinding dan meja kelas. Ada lagi yang sifatnya tidak sesuai. Ada yang mau ditambahkan di sini keyakinan kelasnya? Ya, hal positif apa yang memungkinkan untuk kalian tambahkan di dalam keyakinan kelas? Tidak. Baik. Oleh karena itu, karena ini sudah mempunyai peraturan atau keyakinan yang kalian sudah tetapkan bersama, mari kita buat kira-kira apa kalimat yang baik untuk kalimat pengganti dari peraturan yang bersifat negatif ini. Saya minta pendapatnya kalian ya. Nanti saya beri masing-masing anak nanti boleh berpendapat sesuai dengan apa yang kalian yakini.
Ini yang pertama menghormati guru dan teman. Jagalah fasilitas sekolah dengan baik. Terus menjaga dan merawat fasilitas sekolah. Masuk kelas dengan tepat waktu karena hal paling berharga adalah waktu. Percaya diri, kreatif dan pekerja keras. Malas boleh, tugas tetap selesai. Boleh berisik tapi asik. Hormat dan santun. Percaya diri. Toleransi, kedamaian dan kesatuan. Menghargai, empati kepada sesama teman. Rasa hormat kepada bapak ibu guru. Menghargai kepada sesama teman. Biasakan menunggu ketika dijemput, bukan ditunggu. Kreativitas. Bersikap jujur. Toleransi. Rasa hormat. Percaya diri, komitmen. Hargailah guru saat menjelaskan. Menghargai sama teman. Menghargai guru sama menghargai teman. Iya. Tapi kita berikan dua aja. Kerjasama, toleransi, menghargai. Menjaga sikap dan ucapan saat ada maupun tidak ada guru. Jaga sikap. Tapi ada berapa kategori nih yang bisa kita
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Kepala SMA Jenderal Sudirman Kalipari Bapak Agus Haryono, SPD, yang kami hormati Bapak Wakil Kepala Urusan Kurikulum Bapak Nyaryadi SPD, dan yang kami hormati semua Bapak Ibu Guru yang hadir dalam kegiatan Diseminasi Budaya Positif Guru Penggerak. Alhamdulillah, pada malam hari ini kami mendapatkan kesehatan, mendapatkan rahmat dari Allah SWT, sehingga bisa melaksanakan kegiatan aksi nyata berupa diseminasi budaya positif guru penggerak. Dan semoga salawat salam senantiasa tercurahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW serta sahabat dan keluarganya. Selanjutnya saya Bu Hani Rohmah Robiah dan Bapak Agung Widianto mengucapkan terima kasih kepada Bapak Agus Haryono selaku Kepala SMA Jenderal Sudirman Kalipari yang telah mengizinkan dan telah memberikan banyak masukan kepada kami serta memperkenankan kami melaksanakan kegiatan diseminasi secara daring. Begitu juga kepada Bapak Nyaryadi selaku Wakil Kurikulum, di mana sudah memberikan masukan kepada kami untuk proses pelaksanaan dari diseminasi ini. Dan juga kepada Bapak Ibu Guru yang telah meluangkan waktu di malam hari ini, harusnya istirahat, harusnya santai-santai, ternyata kami minta untuk hadir dalam kegiatan ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya Bapak Ibu, kami luar biasa atas apresiasinya, terima kasih karena sudah meluangkan waktu di malam hari ini. Untuk selanjutnya, dalam kegiatan ini akan saya bacakan susunan acaranya. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan-sambutan, yang ketiga kegiatan inti 1, yang keempat kegiatan inti 2, yang kelima refleksi akhir, yang keenam penutup doa. Untuk kegiatan pembukaan, marilah kita bersama membaca Ummul Quran agar kegiatan ini dari awal hingga akhir lancar dan membawa manfaat berkah bagi kita dan lembaga SMA Jenderal Sudirman Kalipari. Amin. Al-Fatihah. Terima kasih atas bacaan suratul Fatihahnya. Untuk selanjutnya, sambutan. Sambutan yang pertama kami persilahkan kepada Bapak Nyaryadi selaku Wakil Kurikulum untuk menyampaikan sambutan. Kepada beliau kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Haja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala SMA Jenderal Sudirman Kalipari, Pak Agung Widianto dan Bu Haja Hani, juga teman-teman peserta diseminasi budaya positif dari CGP Angkatan 9, Pak Agung Widianto dan Bu Hani. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita meskipun dalam online, kita bisa bertemu, kita melihat wajah masing-masing. Kemudian terima kasih saya ditunjuk untuk sebagai penyambut ya. Penyambut yang pertama berarti saya terima tamu ya. Budaya positif ini kalau di dalam rapat pendidikan sangat diperhatikan, sehingga jika budaya positif itu terbentuk, maka anak-anak yang ikut AKM itu juga akan mengisi apa adanya, sehingga rapat kita juga semakin baik.
Di mana asal mulanya budaya positif? Tentunya dari kita sebagai guru dan pengelola sekolah. Nanti insya Allah akan disampaikan oleh teman-teman Pak Agung dan Bu Hajah tentang kebutuhan manusia ya. Kebutuhan dasar manusia, KDM. Dan di sini kita ditantang benar, ada suatu challenge bahwa guru peka nggak dengan kebebasan, nanti sikap kita harus bagaimana? Jawaban kita bagaimana? Anak butuh pengakuan diri, macam-macam kebutuhan anak, nanti akan disampaikan oleh Pak Agung atau Bu Hajah mungkin ya. Terus kemudian jika anak kebutuhan dasar manusianya itu nggak terpenuhi, mereka akan reseh, membuat misalkan anak-anak yang melanggar biasanya itu caper. Terus kemudian untuk menunjukkan powernya, itu namanya anak-anak yang butuh pengakuan. Powernya, teman-temannya diganggui saja, itu butuh pengakuan. Kemudian kita juga perlu belajar di sini menghadapi anak yang seperti itu. Terus kemudian nanti harapan saya sebagai kurikulum, Bapak Ibu guru, pengampu kelas, nanti bisa mengelola kelas dengan baik setelah mempraktekkan posisi kontrol manajer. Posisi kontrol manajer. Bagaimana cara membimbing anak menggunakan posisi kontrol manajer yang nanti difokuskan pada segitiga, bukan segitiga bermuda ya, segitiga restitusi. Difokuskan pada segitiga restitusi. Nah, kalau kita, saya sendiri masih sangat jauh ini. Kalau kita ahli dalam bidang posisi kontrol manajer, kemudian kita lanyah dalam menggunakan segitiga restitusi, insya Allah nanti anak meskipun kita tuturi tidak akan dendam pada kita. Restitusi itu artinya kan mental, bangkit dari kesalahannya. Dia tidak merasa dihina, tidak merasa dibuat galau dan macam-macam, tetapi dia bangkit dari kesalahannya, kemudian dia bangga dengan dirinya, sehingga tidak mungkin dia akan melapor ke orang tuanya. Karena apa? Dia nggak dendam, dia nggak sakit hati. Mute nyari. Posisi kontrol manajer, kita belajar mempraktekkan segitiga restitusi. Pertanyaan-pertanyaan di segitiga restitusi di sisi yang pertama, kedua, ketiga nanti akan dijelaskan oleh teman-teman CGP angkatan 9. Terus kemudian kita mempraktekkan di lembaga kita. Biasa namanya juga belajar, tentunya nanti akan banyak pengalamannya. Itu pembukaan dari saya. Apabila ada kata yang kurang cocok, kurang pas, mohon maaf. Harapan saya adalah diseminasi ini tidak hanya formalitas untuk CGP angkatan 9 membuat koneksi antar materi, tidak hanya itu, tetapi ini akan kita praktekkan di kehidupan lembaga kita dalam hal membimbing siswa, sehingga budaya positif itu terwujud di SMA Jenderal Sudirman Kalipare. Amin. Amin. Saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Bapak Nyaryadi yang telah menyampaikan sambutan. Dan selanjutnya kami mohon berkenan untuk Bapak Agus Haryono selaku Kepala Sekolah menyampaikan sambutan sekaligus membuka acara workshop ini. Monggo Pak Agus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa semangat saya lagi. Semangat nih. Semangat. Semangat, Pak. Harus semangat. Untuk menyemangati jenengan semua, mungkin Bu Ratih, Bu Puput, Pak Widi, masih ingat belum? Jargonnya guru penggerak. Jargonnya guru penggerak. Oh, bergerak, menggerakkan. Kan nanti untuk agar supaya jenengan semangat, akan menyampaikan ya jargonnya. Ini luar biasa ini. Kalau nanti bilang salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Tergerak, Siap. bergerak, menggerakkan. Pang, saya ngantuk kan. Nah, ini. Semangat ya. Semangat. Salam guru penggerak. Semangat. Ulangi, Pak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Tergerak, menggerakkan. Semangat belas. Ulangi, Pak. Enggak siap tadi, Pak. Diulang. Ulang ya. Ye. Salam guru penggerak. Bergerak. Oke. Terima kasih. Tepuk Balik. Oh, balik nih. Ini perlu terus digaungkan. Ini langsung aja nggih. Jadi saya agak sedikit nggak sepakat apa yang disampaikan Pak Widi tadi. Saya sepakat yang disampaikan Mak Nyari. Kita memeluangkan waktu, terus bersusah payah, kita jangan sampai ini hanya sekedar formalitas. Saya berharap ini sebagai fungsi kontrol saya, bahwa jargon tergerak, bergerak, menggerakkan ini sangat luar biasa. Artinya apa? Jadi tergerak itu adalah supaya kita terus tergerak. Bergerak ini supaya paling tidak minimal Bapak Ibu guru sebagai guru penggerak ini bisa menggerakkan, minimal menggerakkan ya di lingkungan sekolah, bahkan mungkin kalau bisa khususnya di daerah Kabupaten Malang di tingkat pendidikan. Ini harapan saya. Jadi nggak hanya sekedar kita mengadakan formalitas untuk memenuhi tugas, tapi memang ini kita lakukan secara benar-benar kita menjalankan tugas. Ini harapan saya sepakat dengan apa yang disampaikan Pak Nyari. Maka saya sangat tentang tujuan diseminasi ini sangat luar biasa. Saya berharap hasil diseminasi ini adalah benar-benar memang nanti bisa menular. Jadi ilmu Bapak Ibu guru yang sudah didapat ya, ini benar-benar nanti tertular. Kan fungsinya begitu. Diseminasi ini kan fungsinya adalah nanti menularkan ilmu yang sudah jenengan dapat. Dan saya berharap juga Bapak Ibu guru ini sebagai rasa untuk memotivasi Bapak Ibu guru penggerak ini ya inilah sumbangsih kita fungsi untuk memotivasi Bapak Ibu guru sebagai yang menjalankan guru penggerak. Dan sebagai guru penggerak tetap harus semangat. Jangan punya beban yang luar biasa. Jangan harus sebagai pemimpin pendidikan di sekolah yang sudah kalian terima ilmunya, ini benar-benar diterapkan di sekolah. Sehingga ini benar-benar apa? Benar-benar nanti Bapak Ibu guru yang tidak punya kesempatan, seperti Pak Darman yang sudah los umurnya, ini sudah Pak Santo yang sudah los umurnya, ini kalau punya kesempatan, minimal punya kesempatan dengan jenengan semua. Ini harapan saya, minimal nanti ke depan paling tidak marwah ilmu guru penggerak ini akan tertular pada Bapak Ibu guru. Maka ini Pak, kalau saya boleh menyebut sedikit ya tentang apa tujuan sekolah penggerak ini diadakan, namanya simposium internasional ya, yang dari guru kepala sekolah dan guru pengawas ini
mengangkat poin penting di sana. Yang pertama tentang masalah pemikiran Bung Karno. Bung Karno itu kan waktu kita dijajah kan beliau mengatakan berikan saya 10 pemuda maka akan. Nah, ini adalah suatu kata-kata yang luar biasa. Kemudian yang kedua ini pemikir dari Ki Hajar Dewantara yang memerdekakan sebuah pendidikan ini perlu ini yang diangkat di sekolah penggerak ini. Maka ini penting apa kita jalan, bahkan apa negara Jepang ya atau ya Jepang barang negara Jepang itu waktu di bom atom oleh sekutu apa yang dicari, bahkan di situ lalu lantang dan kemudian bahkan semua hampir rata dengan tanah. Maka sang kaisar itu hanya apa yang ditanyakan di sana? Guru, Pak. Mungkin apa? Guru kan? Ada berapa gurunya Mas Yani? Kan begitu. Nah, artinya apa? Bahwa kekuatan kemajuan sebuah negara, kekuatan sebuah negara bukan hanya sekedar di militer, tapi adalah apa? Garda terdepan adalah guru. Maka saya berharap dengan semua yang ada di Guru Penggerak ini terus semangat dan terus bergerak dan tergerak dan kemudian bisa menggerakkan pendidikan di lembaga pendidikan SMA Jenderal Sudirman Kalibaru. Ini harapan saya Bapak sekalian. Maka semoga acara kegiatan diseminasi ini nanti benar-benar sesuai dengan tujuan dan harapan sekolah dan harapan dari semua Bapak Ibu guru yang ada di SMA Jenderal Sudirman Kalibaru. Amin. Saya kira itu Pak Bani dan Pak Widi, semoga Bapak sekalian semoga tetap mengikuti ya sampai akhir nanti. Ini adalah rasa kita untuk menyemangati Bapak Ibu guru yang sekarang ada di Guru Penggerak dan nanti akan bergiliran dengan Bapak Ibu guru yang lain. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bergerak, menggerakkan. Enggak semangat belas ini. Lagi. Salam Guru Penggerak. Tergerak, menggerakkan. Terima kasih Pak Agus Haryono, luar biasa menyemangati kami malam-malam hari ini. Kami sangat mendapatkan motivasi yang luar biasa dari panjenengan dengan adanya dukungan dari kepala sekolah adalah dukungan utama di sekolah untuk kami. Seolah-olah kami, ada yang memberi kami semangat lebih ketika kami mau melakukan sesuatu hal-hal yang mungkin mengimbaskan terkait dengan Guru Penggerak. Matur suwun Pak Agus, terima kasih yang luar biasa. Untuk selanjutnya kita masuk ke kegiatan inti, di mana kegiatan inti yang pertama akan dipandu oleh Pak Agung Widianto yang membahas tentang budaya positif dan pada ujungnya nanti adalah ke posisi kontrol guru. Dan nanti kegiatan inti kedua saya yang memandu. Selanjutnya saya akan menghandle ke kegiatan inti 2 yang terkait dengan segitiga restitusi. Mohon maaf nanti karena sudah banyak teori yang sudah disampaikan oleh Pak Widi terkait dengan budaya positif, saya tidak menyampaikan lagi. Jadi saya fokus kepada segitiga restitusi dan nanti ada kasus-kasus yang mungkin kita bahas bersama dengan guru-guru. Baik Bapak Ibu, akan saya mulai untuk kegiatan yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Agus Haryono dan Bapak Nyarianti selaku wakil dan Bapak Ibu guru semuanya, mohon izin untuk menyampaikan tentang segitiga restitusi. Ini saya ingat sekali dulu waktu kegiatan diseminasinya CGP Angkatan 7, angkatannya Bu Puput, Bu Ratih dan Pak Imam yang sudah menyampaikan pengimbasan atau diseminasi terkait dengan segitiga restitusi. Ini sangat melekat sekali di benak saya sehingga terngiang-ngiang, segitiga restitusi itu seperti itu. Nah, ini mungkin Bapak Ibu guru sudah pernah mendapatkannya. Ini tinggal mengulang saja dan nanti kita lebih banyak bicara di kasus dan untuk penyikapan kita terhadap kasus-kasus tersebut. Mohon izin untuk share screen.
Ampun terlihat Bapak Ibu? Sik dilok nggak jam kasih. Sudah. Terima kasih. Mohon maaf saya menyampaikannya dalam bentuk Word. Ini kebetulan tadi tidak membuat PPT, tapi tadi nanti ada video. Ya, yang saya sampaikan terkait dengan segitiga restitusi adalah kelanjutan dari budaya positif yang terkait dengan posisi kontrol yang telah disampaikan oleh Pak Widi. Jadi ujung dari semua budaya positif yang diharapkan dari kegiatan guru penggerak ini, bahwasanya guru mempunyai kemampuan untuk melakukan segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi ini terkait dengan karakter siswa tadi ketika dia mengalami kondisi yang tidak baik karena mungkin membuat kesalahan, maka dia perlu dikuatkan lagi karakternya dengan tidak membuat mereka merasa bersalah, tapi menguatkan bahwa mereka sendiri menyadari kesalahannya. Langkah-langkahnya ada 3 segitiga restitusi ini. Yang pertama yaitu dengan menstabilkan identitas, di mana pada saat kondisi seperti ini, teori kontrolnya itu kita semua akan melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan untuk membuat siswa ini menjadi kembali ke identitas yang baik. Kemudian validasi tindakan yang salah, yaitu semua perilaku mempunyai alasan. Jadi siswa itu mempunyai alasannya ketika melakukan tindakan yang dia lakukan. Kemudian langkah yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Jadi kalau tadi disampaikan di teori yang disampaikan Pak Widi bahwa siswa melakukan sesuatu karena ada beberapa motivasi, ada karena hukuman, karena ada hadiah, karena ada mungkin tanggung jawab. Ini diharapkan di dalam segitiga restitusi seorang siswa itu mempunyai motivasi internal karena merasa tanggung jawabnya keluar. Jadi ada hal yang menjadi tanggung jawab dia untuk memperbaiki apa yang menjadi kesalahannya. Ini secara detailnya untuk segitiga restitusi ini jadi ada menstabilkan identitas pada awal yang segitiganya restitusi, kemudian validasi tindakan dan menanyakan keyakinan. Pada prakteknya sebenarnya langkah-langkah 3 ini tidak harus mulai dari menstabilkan identitas, tergantung kasus apa yang terjadi. Untuk kegiatan langkah-langkahnya lebih detailnya, yang pertama, untuk menstabilkan identitas, ini merupakan bagian dasar yang tujuannya untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Widi bahwa anak yang membuat kesalahan itu adalah seolah-olah adalah orang yang gagal. Karena melakukan kesalahan, agar menjadi orang yang sukses, maka dia diubah identitasnya yang tadi gagal menjadi dia lebih percaya diri. Anak melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan dengan mungkin egonya. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya merasa gagal. Maka kalimat-kalimat yang baik mungkin untuk anak yang dalam posisi akan kita stabilkan identitasnya ini, maka kita kata-katanya tidak harus memojokkan. Justru membuat dia merasa, oh saya melakukan ini karena saya punya sesuatu yang saya lakukan. Guru menyampaikan, berbuat salah itu tidak apa-apa, wajar berbuat salah gitu. Tidak ada manusia yang sempurna. Nah, sebagai manusia kita melakukan kesalahan seperti itu, kita tidak bisa menyelesaikan kasus ini dengan langsung itu saja. Oh, Bapak Ibu tidak tertarik kok untuk mencari siapa yang salah, tapi kita ayo cari solusinya bersama.
oh kamu berhak merasa seperti itu. Oh kamu sedang mencari teman yang baik untuk dirimu. Itu untuk menstabilkan itu. Jadi pertanyaan-pertanyaan sifatnya bukan memojokkan, justru membuat dia lega. Oh saya ini tidak dipojokkan dengan kata-kata yang membuat mungkin pikirannya semakin labil. Kemudian untuk kegiatan yang menstabilkan identitas ini juga umumnya ya, ketika kita melakukan proses bertanya, mungkin kalimat-kalimat itu banyak yang kita nanti bisa enggak anaknya. Anak-anak itu kita buat mengakui sendiri gitu. Karena mereka kalau misalnya dalam kondisi masih emosional, ya mereka tidak bisa mengakses otaknya untuk berpikir rasional. Nah, kita redakan dulu emosinya, karena saat itulah ketika kita harus menstabilkan anak, ada alasan yang mungkin menjadi dasar kenapa anak itu tidak dipojokkan. Yang pertama, karena rasa bersalahnya akan mengurangi energi. Rasa bersalah yang membutuhkan energi, yang akan membutuhkan mencari penyelesaian masalah kan. Oleh karena itu, jangan dibuat energinya lebih terkuras lagi karena kita pojokkan. Yang kedua, ketika kita merasa bersalah, kita mengalami identitas gagal. Dalam kondisi ini, orang akan cenderung menyalahkan orang lain, jadi mencari pelampiasan. Kalau dia masih emosi, masih belum stabil kondisi psikisnya, dia akan mencari kambing hitam, seperti itu. Kemudian, ketika perasaan bersalahnya itu mungkin karena terperangkap dengan rasa bersalah, tidak bisa mengontrol, tidak bisa mengontrol diri. Selanjutnya, untuk validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah, ya, setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Widi, kebutuhan dasar apa sih yang dibutuhkan oleh anak itu. Ketika dia membuat kesalahan, mungkin, oh sebenarnya dia butuh kesenangan, butuh kebebasan, atau butuh hal yang lainnya. Kalau kita memahami kebutuhan dasar itu, apa yang mendasari tindakannya mungkin akan menemukan cari efektif untuk bisa membuat dia merasa, oh saya sebenarnya tidak harus seperti ini. Jadi menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik ataupun buruk pasti memiliki tujuan tertentu. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakannya. Kita mungkin tidak suka sikap anak yang bangkang atau merengek atau mungkin cari-cari alasan. Tapi bila sikap itu mendapatkan perhatian kita, bisa jadi mungkin anak itu sudah merasa terpenuhi kebutuhan, misalnya, oh saya gini, oh gitu, ya berarti anak itu merasa diwadahi. Nah, kalimat-kalimat yang mungkin membuat dia merasa lebih sejuk, jadi akan membuat dia merasa tidak dipojokkan tadi. Oh, padahal kamu bisa melakukan lebih buruk dari ini ya, tapi kamu masih melakukan ini saja. Oh iya, nggak apa-apa wis. Oh, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan ini. Oh iya, kamu patut bangga loh pada dirimu karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Oh, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harusnya mengambil sikap yang baru. Resep itu tidak manjur. Mungkin tindakan guru dengan memvalidasi sikap yang tidak baik seperti bertentangan dengan aturan hati nurani. Anak ini salah sebenarnya, tapi mau dikasih tahu secara langsung frontal, kamu ini loh salah. Itu malah tidak sesuai dengan teori kontrol. Nah, tujuannya untuk menunjukkan bahwa guru memahami alasan dibalik tindakan. Restitusi tidak menyarankan guru bicara ke murid bahwa dia melanggar aturan. Tapi dalam restitusi, guru harus memahami alasannya dulu, dikasih ruang untuk bicara agar dia bisa menumpahkan atau mengeluarkan emosinya, terus kita pahami bahwasanya apa yang menjadi dasar tindakan. Lalu kalau sebuah pelanggaran aturan sering memenuhi kebutuhan anak akan menguasai penguasaan, dia ingin menguasai, walaupun seringkali bertabrakan dengan kebutuhan lain, yaitu kebutuhan kasih sayang dan sebagainya. Kemudian kalau kita tolak anak yang sedang berbuat salah, dia akan menjadi bagian dari masalah. Semakin kita
kamu ini salah. Dia semakin memberontak, semakin menunjukkan bahwa dia tidak salah. Nah, seperti itu, maka kita harus berusaha memahami alasannya. Alasan apa? Dan para guru yang menerapkan strategi ini mengatakan bahwa anaknya yang tadinya tidak terjangkau menjadi lebih terbuka pada mereka. Strategi ini menguntungkan bagi murid dan guru karena guru akan berada pada posisi sifat. Dia menempatkan diri. Kalau misalnya saya yang digitukan oleh orang, kira-kira saya gimana? Itu responnya. Jadi guru berusaha menempatkan diri. Oh, saya berusaha agar nanti kalau saya melakukan ini, berarti saya harus bagaimana? Seperti itu. Tadi sempat saya di kelas terkait dengan ini ada sedikit cerita, tapi nanti saja saya lanjutkan dulu. Untuk sisi ketiga yaitu menanyakan keyakinan dari siswa itu apa yang benar, apa yang mungkin dia yakini terkait dengan hal-hal yang positif. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal, itu pasti. Ketika identitas sukses kita telah tercapai, identitas sukses itu berarti kita sudah mengakui ada hal yang harusnya kita bertindak apa gitu. Tingkah laku yang salah telah tervalidasi, yaitu ketika kita saya nggak benar ya, mungkin ini tindakan saya salah ya, dia menyadari sendiri, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai baik yang dia percaya. Dari yang semula mungkin dia mentang-mentang, dia mungkin ketika sudah disadarkan, ketika dia sudah diberi ruang untuk bicara, mungkin dia akan merasa longgar hatinya, longgar pikirannya, rileks, maka berpindah menjadi orang yang diinginkan, yang baik. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang dihubungkan dengan itu bisa jadi apa yang kita percaya sebagai kelas atau sebagai orang, sebagai apa yang harus kita yakini di kelas atau di rumah atau di sekolah, apa nilai umum yang sudah kita sepakati di kelas yang baik, apa yang ideal, yang terkait dengan tindakan kita, dan seterusnya. Kamu mau jadi orang seperti apa, dan seterusnya. Hal ini perlu kita lakukan, penting untuk menanyakan ke anak. Jadi hal yang mungkin menjadi dasar hal baiknya, kita sampaikan atau kita stimulasi agar anak itu memunculkan sendiri, saya harus begini ya, saya sebaiknya begini ya. Nah, itu yang sebaiknya kita lakukan di tahapan menanyakan keyakinan. Sementara itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan teori restitusi, nanti kita bisa bersama-sama untuk membuat kasus-kasus atau memecahkan masalah-masalah yang mungkin jadi kegiatan sehari-hari mungkin di sekolah kita atau yang menjadi sudah ada pengalaman di itu. Sampai di sini Pak Widi mungkin yang saya sampaikan terkait dengan segitiga restitusi. Selanjutnya akan saya berikan kasus-kasus langsung nggih. Mohon maaf saya share dulu untuk kasusnya. Ini akan saya share ke grup dinas biar jenengan bisa membacanya lebih nyaman. Untuk filenya nggih, mohon izin nggih Bapak Ibu saya share ke grup dinas nggih. Monggo Bu Ani. Untuk pengerjaannya Bu Ani, apakah nanti diberikan waktu berapa begitu biar nanti Bapak Ibu bisa nanti sambil nanti saya setelkan video yang terkait dengan restitusi sambil Bapak Ibu guru mungkin melakukan proses pengerjaan apa yang menjadi studi kasus. Jadi sudah ada pertanyaannya yang Bapak Ibu guru di sini, panjenengan bisa berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru yang ada di sini. Nanti akan saya bagi kelompok mboten napa-napa nggih. Izin nggih Bapak Ibu untuk membagi kelompok, mungkin saling berkolaborasi untuk memecahkan masalah ini.
sudah saya share ke grup untuk kasusnya. Ada 3 kasus Bapak Ibu. Nah, dari 3 kasus ini mohon izin nggih, saya membagi kelompok boleh nggih Bapak Ibu? Apakah diperkenankan? Kelompok bahasa, kelompok sains IPA, kelompok ini IPS. Apakah boleh seperti itu? Apakah diperkenankan, Pak Darman? Boleh Bu, Silakan Bu, monggo, silakan. Monggo, Bu, terserah panjenengan Bu. Nggih, pun. Langsung nggih, kasus 1, 2, 3, langsung kasus satunya yang Bapak Ibu dari bahasa. Kasus 2, Bapak Ibu dari IPA mungkin. Yang kasus 3, Bapak Ibu dari sosial. Nanti Bu Puput ada temannya enggak? Oh, nanti Bu Puput sama Bu Ratna mungkin yang bisa bergabung. Ini Bu Ratna Ini kayaknya yang bahasa kan? tadi Bu Ratna kayak keluar tadi kayaknya ya. Oh, keluar. Coba Atau ya nanti bergabung dengan siapa saja yang memungkinkan, Waten? Oh, ada Bu Ani, ada. Nggih. Ada Bu Puput. Untuk, ini yang banyak dari bahasa nggih. Untuk Bu Rohma dari ini. Pak. Untuk Bu Rohma ini nanti ikut ke Bu Rohma masuk mana terserah Bu Rohma pun gabung sama Bu Puput Bu Rohma. Kelompoknya apa harus berdasarkan begitu Bapak, tidak random aja. Ada Bu Eko, ada Bu Husna, ada Bu Oh, nggih. Oh, nggih, monggo. Ada Bu Husna kita sih ada. Oke. Terima kasih Bu Rohma. Nggih, Bapak Ibu, apakah saya bacakan kasusnya? Atau langsung Bapak Ibu yang membacakan? Bisa saya minta bantuan kepada yang pertama dari bahasa. Mungkin bisa dibacakan dari Bapak Ibu bahasa. Pak Santo, Pak Darman, atau Bu Rate, monggo. Untuk kasus yang pertama. Nanti dibacakan terus, monggo dibacakan bersama, ngoten nggih? Pula atau Bu Rate yang membaca. Nggih. Bisa dilihat di grup nggih, karena ini di share screen-nya juga mungkin terbatas. Bu Rate mungkin yang membacakan kasusnya. di mute Bu Rate. Terlihat? Apakah terlihat Bu Rate? Bentar, Bu. Nggih. Nggih. Ini dibaca Bu nggih? Nggih, monggo nanti terserah mau dipecahkan sama kelompoknya atau langsung di sini. Ini saya serahkan Bu Rate dulu. Monggo. Berarti maksudnya gimana Bu? Diskusinya kan ini forum diskusi besar. Berkelompok nggih, diskusi berkelompok. Nggih, nanti bacakan dulu di Rate, terus nanti lanjut ke kelompok 2 dan seterusnya biar dipahami bersama dulu mungkin. Gitu. Oh gitu, nggih pun. Nggih, saya bacakan. Sebentar, saya pakai HP nih, jadi mohon maaf. langsung ke skripnya nggih, Pak Joko. Mario dan Adi merupakan murid kelas 8 di SMP Tunas. Pada jam istirahat makan siang, saat semua anak lain bermain di luar kelas, mereka diajak bicara oleh guru wali kelas mereka, Bapak Joko, di ruang kelas. Pak Joko, Mario, Adi, Bapak tadi dengar laporan dari guru piket di kantin. Sepertinya kalian dalam masalah ya. Ada yang bisa Bapak bantu? Apa yang terjadi? Mario dan Adi, iya Pak, tadi pada jam istirahat pagi, kami main lempar-lemparan makanan di kantin. Tapi tidak sengaja malah kelempar kena wajah Hina, kepala sekolah, ketika beliau sedang berjalan. Pak Joko, kalian main lempar-lemparan makanan di kantin kena wajah Ibu Dina ketika beliau sedang lewat? Mario dan Adi, iya Pak, dengan wajah sedih dan muka menunduk. Pak Joko, Adi, ada informasi yang kamu mau tambahkan? Bu, bisa dikebawahkan. Saya ini bacanya di itu. Sebentar. Oke. Adi, kami tidak bermaksud melakukannya, tapi Pak Joko, tapi Adi, tapi kami tidak sengaja. Pak Joko, apakah kalian tahu kalau kalian berada dalam masalah sekarang? Mario dan Adi, iya. Pak Joko, baiklah. Bapak di sini
Baiklah, Bapak di sini bukan untuk mencari siapa yang salah. Bapak di sini untuk mencari penyelesaian sama-sama. Berpikir sama-sama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Kalian pasti melakukan itu ada alasannya ya. Pasti seru ya, main lempar-lemparan makanan begitu. Mario dan Adi, iya Pak. Lanjut Bu Ani. Oke. Sampai sini. Pak, nggih. Pak Joko. Ya, Bapak bisa melihat kalian merasa senang melakukannya. Tapi yang kalian lakukan merugikan orang lain. Sehingga sekarang kalian dalam masalah. Mario dan Adi, iya Pak. Pak Joko, sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita. Apa yang kita percaya? Yang mana yang kalian belum tunjukkan? Mario, kita harus bersikap baik satu sama lain. Adi, menghormati orang lain dan menghormati diri sendiri. Pak Joko, kalian berdua ingat dengan baik keyakinan kelas kita. Kita kembali pada ketika kalian main lempar-lemparan makanan dan mengenai Ibu Dina. Apakah ketika kalian melakukan itu kalian menghormati orang lain dan lingkungan? Mario dan Adi, tidak, Pak Joko. Tapi kalian mendapatkan rasa senang. Menurut Bapak, ada cara untuk mendapatkan rasa senang tanpa merugikan orang lain. Bagaimana menurut kalian, Mario dan Adi? Iya, Pak. Pak Joko. Nah, sekarang mari kita selalu mengindahkan keyakinan kelas kita. Besok kita ke kantin dan kalian bisa berperilaku lebih baik lagi. Setelah ketiga tahap itu dilakukan, guru dapat menanyakan pada anak-anak apa yang ingin mereka lakukan untuk memperbaiki situasi saat ini. Disinilah restitusi dapat dilakukan. Pertanyaan kasus 1 yang pertama, kebutuhan dasar apa yang berusaha dipenuhi oleh Mario dan Adi? Itu dulu mungkin Bu, mungkin dari ya, jadi pertanyaannya nanti dari kasus ini dikerjakan bersama-sama dengan kelompok bahasa, nggih, Bapak Ibu. Nggih. Siap. Nggih, oke, alhamdulillah. Ini kasus 2-nya. Monggo yang bacakan mungkin dari Bu Puput atau siapa yang IPA ini? Nggih, saya Bu. Kasus 2 Bu nggih. Nggih. Guru kimia dan wali kelas 10-2 Ibu Murti sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya digantikan Ibu Eli selaku guru piket. Ibu Eli baru 2 tahun menjadi guru SMA. Ada beberapa murid, terutama Ray dan Nal, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eli. Ibu Eli mencoba menyapa Ray dan Nal dengan ramah, sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ayolah, tugasnya dikerjakan, nanti ditegur Bapak Kepala Sekolah. Kalau kalian tidak mengerjakan tugas, tolong bantu Ibu ya. Namun Ray dan Nal malah jadi tertawa. Ah Ibu, santai saja Bu. Ibu kan masih guru baru, jangan terlalu serius. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol, bahkan keluar dari kelas tanpa permisi. Keesokan harinya, Ibu Murti memanggil Ray dan Nal serta menanyakan tentang laporan Ibu Eli. Ibu Murti menanyakan apakah mereka bersedia memperbaiki permasalahan yang ada. Ray dan Nal membela diri dan merasa tidak berbuat salah. Ibu Murti menanyakan jika Ray dan Nal pada posisi Ibu Eli, bagaimana perasaannya mendapatkan perlakuan seperti yang dilakukan Ray dan Nal. Ray dan Nal akan merasa kesal jika ada orang yang seenaknya pada mereka. Ibu Murti bertanya kira-kira apa yang mereka harapkan dari orang yang membuat mereka kesal. Ray dan Nal menjawab agar orang tersebut meminta maaf. Ibu Murti menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun Ibu Murti menanyakan kembali,
Apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Eli? Baik Re maupun Nal mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Murti melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan? Setelah berpikir sejenak, Nal dan Re mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan kedua adalah mengirim email kepada Ibu Eli tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahu Ibu Eli bahwa mereka telah memberitahu kepada sekolah Pak Hari. Memberitahu kepala sekolah Pak Hari. Bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eli sebagai guru pengganti. Untuk kasusnya, terima kasih sudah disampaikan. Ganti. Nun sewu, saya akan share lagi untuk yang kasus ketiga. Untuk yang sosial. Nun sewu, ini kasusnya. Mohon mungkin untuk kasus yang ketiga, di sini ada Anto, Dino, sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Lalu Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Pada saat itu guru piket langsung melerai dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Mendengar itu, Dino pun mengalir bercerita tentang kekesalan hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun, meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif, karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino pun akhirnya perlahan mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Anto menjawab, saya perlu kancing. Saya perlu kancing saya diperbaiki, Bu. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing begini. Ibu Suti pun kembali bertanya ke Dino, apakah yang akan dilakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang terlepas? Untuk kasusnya, Bu Rate, monggo. Mungkin kalau boleh memberi saran, Bu, karena kalau untuk diskusi kita kan perlu diskusi, sedangkan kalau di forum umum, forum utama mau diskusi per kelompok kan susah, Jadi mungkin kita konsentrasi ke melihat videonya yang Bu Hani putarkan dulu. Besok mungkin di sekolah kita bisa diskusi untuk menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan itu. Kemudian Bu Hani, mungkin ini saran dari Bu Rate juga masuk. Mungkin gini Bu Hani, untuk kali ini silakan di-share dulu videonya seperti apa. Kemudian Bapak Ibu nanti silakan mengerjakan tugas ini secara berkelompok besok. Untuk pertanyaannya, ngapunten, untuk pertanyaannya tadi sudah dipahami gitu Bapak Ibu. Maksudnya dari pertanyaan-pertanyaan itu yang terkait dengan kasusnya, apakah ada yang mau ditanyakan dulu? Mungkin biar ada pemahaman. Boten nggih? Tidak ada. Saya setelkan videonya dulu terkait dengan segitiga restitusi yang terkait dengan ada kasusnya di sini. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat.
Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gossen, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang, Sarah. Siang, Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel, Pak. Kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh, begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian, pada saat itu, kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah, Pak. Kesel banget. Saya bentak dia depan teman-teman lain. Oh, begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja, Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya, wajarlah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Beruntung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya, pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah, Pak. Capek, Pak, jadi pemarah. Jadi, keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah. Bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu.
Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid. Mengenali dan mengakui ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu apa? Dalam menerapkan segitiga diskusi perlu diperhatikan tentang 1. Yang salah dikaitkan dengan nilai atau keyakinan yang sepakati atau dituju. 2. Setiap orang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Kebanyakan masalah sebisa mungkin relevan atau usaha akan dibayangkan dari pihak yang membuat kesalahan. 5. Waktu perlu dirasakan dari pihak yang membuat kesalahan. Tanyakan kapan akan menilai dilakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid jadi percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, ini Bapak Guru perlu tidaknya mengikuti kegiatan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa segera menyatakan apa yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan
saya sendiri untuk menjadi diri mandiri dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Bapak Ibu, itu adalah video dari layanan Siaga Restitusi yang sudah menjadi contoh ya, itu ada kasusnya, kemudian sudah ada penanganannya. Untuk kasus yang saya share ke panjenengan, itu yang RRI. Sekarang saya mohon satu menyampaikan pengalaman terkait dengan apa yang pernah dilakukan di dalam sekolah terkait siswa yang mungkin mengalami masalah dengan kedisiplinan. Bisa mungkin satu atau dua yang menyampaikan. Monggo Bapak Ibu yang punya pengalaman sharing di sini terkait dengan pengalaman sosial ataupun pengalaman penanganan siswa yang siswa. Monggo dari Bapak Ibu ada yang terima kasih Bu Reni. Mungkin saya awal-awal dari materi atau video kerusakan itu benar-benar apa ya, proses kalau di 3 itu benar-benar proses konseling. Jadi mulai urutannya dari awal sampai akhir yang memang seperti itu. Kalau pengalaman dengan masalah lebih fokus ke apa ya, kadang saya pribadi itu kesulitan dalam hal komunikasi seperti yang dicontohkan sama berbagai tadi. Jadi pada saat kita memberikan apa ya, mulai pembukaan, kemudian membuat anak itu terasa sakit, kita kalau anak itu mulai awal sampai akhir menutup dan nggak mau berbicara seperti itu menjadi apa ya, istilahnya tantangan sendiri gitu loh buat kita. Jadi hal-hal seperti ini saya memang artinya butuh banget teknik membuat anak itu cara itu butuh banget gitu loh. Jadi kadang apa ya, teknik sudah saya paham, teknik yang sudah saya pelajari dan saya praktekkan. Kadang saya praktekkan satu anak itu nggak bisa, jadi itu nggak ada benar-benar menutup diri sedemikian rupa sampai akhirnya saya nggak berpikir gitu. Itu saya pernah mengalami hal seperti itu, meskipun berusaha mengolah kata apa ya istilahnya menarik atau dikasih panjangan apa sama sekali tidak. Itu pengalaman. Mungkin nanti dengan hal-hal seperti ini destinasi apa itu nanti suatu saat saya dapat ilmu gitu, gimana sih cara berkomunikasi dengan anak biar anak itu juga terdekat sama kita, nggak apa ya istilahnya, nggak semua orang atau guru yang kita ngomong bisa menarik anak itu cuma ngomong gitu. Itu sih ini terima kasih luar biasa. Saya itu di beberapa itu hanya masalah-masalah atau kasus yang ditangani dengan secara psikologis dan pendekatan yang secara IPK kalau menurut saya. Mungkin Bapak Ibu yang Pak Adi Susanto, silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah lagi pengalaman beliau yang berasal dari menangani siswa, dan kebetulan waktu itu saya didatangi oleh murid yang menyatakan bahwa pada hari itu kehilangan uang di rumahnya. Uang itu uang anak-anaknya, uangnya atau apa itu kalau dijaga dan kebetulan ketika ada temannya kena naskah seperti itu hilang gitu. Akhirnya saya coba untuk mendekati anaknya, namanya siapa, karena tidak perlu balik hanya ini akhirnya anak itu saya yang disebutkan ibu dan saya panggil dia.
misalnya ketika kamu berangkat sekolah langsung ke sekolah atau bagaimana? Wah, Pak, saya masih ke rumah. Siapa ini dan seterusnya. Sesuatu di sana saya melakukan pokoknya saya buat yang nyaman dulu. Saya buat dia nyaman, saya buat dia percaya kepada saya dan sebagainya. Dan akhirnya setelah dia nyaman, saya carikan permasalahan yang ada di rumah itu. Kemudian dia akhirnya pada saat itu dia memang belum berani untuk jujur karena dia takut. Saya menyebutkannya takut bukan. Kemudian dia tidak tahu karena takut. Akhirnya setelah saya nyaman, setelah saya buat dia percaya kepada saya bahwa semuanya tidak akan terekspos, hanya saya dan dia umumnya si anak tadi mau pergi tanpa harus saya paksa. Tapi yaitu alot kan pendekatan yang alot yang apa ya, saya harus membuat dia itu merasa nyaman dan percaya bahwa semua itu tidak ada itu akhirnya dia mengaku kewenangan ketika itu nggak tahu tiba-tiba di atas minatnya dia untuk mengamalkan akhirnya kamu apa namanya bagaimana nanti seandainya ini saya kembalikan ke mana-mana ya apa nggak apa-apa nanti saya akan bisa sendiri hanya kalau saya ambil dengan bantuan. Oke, akhirnya saya bertemuan keduanya, dan akhirnya semuanya bisa berjalan dengan baik dan akhirnya si anak itu diminta maaf saya yang punya mandat. Itu intinya dinyamankan dulu, diamankan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Luar biasa Mas Santo. Kira-kira begitu hanya alur dari nurani saya. Ya, memang ininya gara-gara restitusi. Kalau saya Pak Santo dulu saya pernah langsung lihat Pak Santo menangani kasus yang kait dengan siswa kanker. Masih ingat Pak Santo nak pukul-pukulan itu loh. Saya karena paling saya melihat Pak Santo lembutnya berbicara kepada si anak yang berkanker tadi, lalu dengan lembut juga bilang, ayo duduk. Saya tak coba Pak Santo lihat dengan kata lembut karena dia siswa mendisiplinkan anak-anak, saya kayak tapi banyak saya lakukan begitu. Kalau ternyata harus marah, saya marah, tapi marah saya itu hanya di luar. Kalau saya marah itu dia saya nggak marah. Kalau saya marah terus nanti kadang-kadang dirinya saya kabur. Memang salah satu kriteria guru bahasa itu harus sabar, makanya berarti itu langsung lolos ya karena orangnya sabar. Nah, sementara dari Pak Santo seperti itu luar biasa, dengan Pak Santo yang sampai mencatatkan kasus dan penanganannya untuk bapak-bapak yang lain monggo ini saya pasti hanya yang kelas 10 pasti sabarnya monggo. Terima kasih Bu. Kalau saya bicara tentang pengalaman saya nggih. Jujur, saya mengetahui atau mendalami ilmu tentang posisi kontrol ini untuk menghadapi anak-anak yang masalah, terutama sebagai wali kelas nih. Biasanya saya itu masih menggunakan posisi sebagai teman. Nah, jadi ada hubungannya sama Pak Santo tadi. Saya itu merasa nyaman dengan kita. Nah itu saya dulu lebih menggunakan posisi sebagai teman. Tapi dengan catatan ada batasan tertentu sehingga anak itu tidak lama. Jadi biasanya kan ketika sebagai teman merasa sangat dekat dengan guru ini, akhirnya takutnya nanti anak itu juga lama juga kita kan ya. Jadi tetap ada batasan tertentu seperti itu. Tapi setelah banyak mengetahui posisi kontrol ini, sampai sekarang pun masih belajar tentang
berusaha menjadi seorang manajer, posisi sebagai seorang manajer. Karena memang setahu saya Bu, terutama restitusi, melihat anak-anak saya yang berkarakter seperti itu karakternya. Jadi kalau dicontoh kan enak sekali, sudah terstruktur satu kali restitusi kata selesai. Sedangkan anak kita kan seandainya saya menerapkan biasanya kan yang saya panggil itu adalah anak-anak yang plus. Nah, ketika anak-anak yang plus seperti itu saya terapkan dengan sekali restitusi, itu kemungkinan besar belum berhasil. Jadi kan harus terus-menerus, harus dicoba terus seperti itu. Nah, jadi sampai sekarang masih berusaha untuk menjadi posisi kontrol sebagai seorang manajer seperti itu, Bu. Itu saya sampai sekarang. Terima kasih. Luar biasa berarti, terima kasih pengalamannya luar biasa. Memang pada dasarnya setiap guru pasti pengen setiap masa selesai gitu Pak Ibu. Mungkin panjenengan ada kasus yang langsung selesai dengan satu kali restitusi atau mungkin butuh waktu yang lebih lama lagi. Biasanya di Bapak Ibu yang menangani di kelas yang ada masalah ini yang kelas 12 atau 12 atau di kelas sebelumnya yang kemarin sempat ada anak yang tertarik itu siapa ya? Monggo dari Bapak Ibu yang punya pengalaman sharing di sini. Bu Ani, mohon maaf. Masukan Waktunya Bu Ani. Oh, sudah habis itu. Oh, ngaten. Alhamdulillah saya belum sedikit Mbak Widi karena terlempar. Saya taruh belakang nggak apa-apa nggih. Maaf Bapak Ibu, apakah masih semangat ini? Saya mengikuti Pak Agus tadi. Kalau tadi bersemangat, jadi saya minta, ayo Bapak Ibu, kami akhirnya akan kita mengikuti apa yang tadi Pak Agus bilang. Guru bergerak, menggerakkan. Kita ulangi, menggerakkan. Sebenarnya kenapa kok saya sampai terlambat kali ini rezekinya Pak Widi dan lancar. Mohon maaf karena ini waktu sudah selesai. Mungkin untuk refleksi saya minta untuk satu Bapak Ibu menyampaikan refleksi dengan kegiatan hari ini, terutama di yang dari saya yang restitusi, segala restitusi. Saya mohon bantuannya dari Pak Harman. Yang memakai kata-kata bahasa Indonesia ini. Tapi kebetulan aja Bu. Yang lain aja Bu. Aku saja. Aku kesimpulan refleksi semuanya dari Pak Widi sampai saya nanti. Oke, terima kasih. Hari ini ada penekanan ya tentang apa yang harus kita lakukan sebagai seorang guru, dan ini banyak sekali yang harus kita perbaiki. Jadi sudah kita lakukan seperti ini, makanya sangat berterima kasih melaksanakan kegiatan ini karena kita bisa mendapatkan hal-hal baru untuk berkaitan siswa dan anak-anak. Terima kasih Bu Ani. Terima kasih Mas Hasan, luar biasa. Kita butuh penyegaran. Penyegarannya nggak hanya minum gitu, ilmu memang guru ini. Nah, ini udah segar dari es jus ini. Pak Agus langsung refleksi akhir atau refleksi yang berbagian Pak? Monggo Pak Agus. Jadi langsung saja. Jadi itu adalah harapan saya akhirnya bahwa sedikit belajar ini memang makanya secara namanya lagi harus diatur dengan anak perlu karena
yang saya lihat dari sasaran yang itu sudah paksa di sekolah kita dan ini banyak tokoh yang tergantung kita berusaha menerapkan sikap dan saudara seorang ini yang lain bahwa jadi ya hari-hari kita bersama-sama sebagai orang yang ada cara kita berusaha untuk memperlakukan anak ini ya sebagai kata perlakuan sekolah sayang dan sebagainya. Saya berharap sudah tidak ada lagi yang hanya akan sudah berakhir dengan kita sudah tidak ada lagi cakangannya saya kira itu dari refleksinya semoga apa dari sisi ini nanti benar-benar akan tumbuh di rasa teman-teman dan ini rasa perundangan kemudian dan sebagainya harus segera institusi ini diterapkan dan ini semuanya sudah ada. Amin. Kita secara umum saya menjadi rekannya dari itu semoga dengan semangat dan kemudian saya apresiasi pada teman-teman semua yang sampai kalau melihat jam-jamnya yang sudah lebih 3 menit dari yang ada. Jadi dengan semangat saya apresiasi semoga yang dengan luangkan waktu ini sangat bermanfaat bagi. Terima kasih Mbak Ani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Gus, ada Ibu yang telah meluangkan waktu untuk mengikuti diseminasi ini, khususnya di bagian kedua yang akhirnya sampai setengah 9. Maaf harusnya jalannya sampai jam 8, molor sampai 32 menit. Mungkin itu saja Pak Widi yang bisa saya laporkan terkait dengan segi belajar restitusi. Mungkin masalahnya saya serahkan kepada Pak Widi. Oke, terima kasih Bu Ani atas pemaparan yang sudah diberikan oleh Bu Ani. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu guru semuanya. Di sini sebelum kami tutup ya, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Adi Susanto, kemudian Pak Darman, terus kemudian Pak Agus, Pak Nyari selaku Wakil Kurikulum, Pak Agus selaku Kepala Sekolah yang telah mendukung kami, kemudian Bu Aryani, kemudian Bu Mafula yang sampai detik ini masih ada, masih ikut on, kemudian Bu Eko, kemudian Bu Husna, kemudian Bu Puput, Bu Ratih juga terima kasih, Bu Rohma terima kasih, Bu Rike, Pak Santoso yang untuk sesi yang kedua tadi sempat terpental sampai detik ini belum tidak nyantol lagi, mungkin terpental jauh. Terus Pak Zuhri terima kasih, Pak Alfa juga terpental tadi, Bu Ratna terima kasih, Bu Rima, Bu Mif, Bu Suci dan Bu Iis. Insya Allah ini nanti begini Pak Agus, mohon maaf kalau sekiranya ini memungkinkan nanti akan kami buatkan sertifikat atas nama sekolah bahwa Bapak Ibu guru ini telah mengikuti diseminasi. Mungkin bisa berguna untuk nanti ke depannya. Ngaten Pak Agus. Oke, terima kasih bagi jempolnya. Oke, monggo Bu Ani, kami kembalikan lagi ke Bu Ani karena tadi yang buka Bu Ani, monggo. Untuk penutupan Pak Widi, mohon dijabarnya penutupannya Pak Widi. Oh, ngaten. Siap. Oke, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu atas monggo Bani. Mohon maaf Bapak Ibu, Pak Widi rumahnya lagi ini sudah setengah 9. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita sudah melalui rangkaian kegiatan diseminasi dari kegiatan DGP Angkatan 9 yaitu diseminasi biaya positif gula darah pada Jumat tanggal 27 Oktober 2023. Saya sangat bangga dengan panjenengan yang sampai detik ini tetap bertahan di sini. Terima kasih, mudah-mudahan SMJS semakin jaya dan semakin
berkembang untuk menjadi sekolah yang luar biasa dengan anak-anak yang luar biasa dan guru yang juga luar biasa seperti pandangan semuanya. Terima kasih. Mari kita tutup doa. Saya mohon bantuannya kepada Pak Didi. Penutup dengan doa. Langsung aja Bu Ani ditutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih semuanya atas segala kekurangan waktu panjenengan. Mudah-mudahan Allah membalas segala kebaikan panjenengan dengan yang lebih baik lagi. Terima kasih atas semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Ibu nggih. Matur sembah nuwun.